Wawancara rekan sejawat, Ibu Erika bersama Ibu Tika kami melakukan wawancara mengenai kasus Ibu Tati. Rekan sejawat, yaitu Ibu Tika, mengambil keputusan dengan cara prinsip berpikir berbasis peraturan dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli untuk kasus Ibu Tati. Di sini adalah studi kasus Ibu Guru Tati. Ibu Tati ini adalah seorang guru yang memang benar-benar disiplin dalam pembelajaran. Saya berserta Ibu Tika akan membahas mengenai studi kasus Ibu Tati. Silakan untuk mendengarkan wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu waktunya Ibu Tika. Ya, nggak apa-apa Bu Erika. Ya, Silakan. Ibu Tika bukan kemarin, maksudnya waktu itu Ibu Tika pernah lihat kejadian Ibu Tati tidak? Yang waktu anak muridnya berlutut di depan kelas di bawah terik matahari. Apakah pernah Ibu lihat, Bu? Pernah Bu Erika. Pas saat itu saya kan lagi ada di kelas Bu Erika. Terus dengar suara siswa tadi menangis. Saya langsung keluar Bu Erika. Saya dekatin siswa tersebut. Nah, terus udah saya deketin, menenangkan dia karena dia menangis Bu Erika. Kan suara tangisannya itu sampai ke depan kelas. Iya. Jadi saya coba tenang dia. Terus saya tanya, ada masalah apa sampai dia dihukum sama Ibu Tati. Lalu dia bercerita Bu Erika, kalau dia memang merasa bersalah. Tapi itu kan versi dia Bu Erika ya. Kita kan belum tahu versi sama Bu Tatinya. Jadi Bu Tika cuma hanya menenangkan dan kasih pengertian aja ke siswanya tersebut. Oh, begitu ya Bu Tika ya. Oh, Ibu melakukan hal itu langsung kepada murid yang bersangkutan berarti Bu ya? Ya. Ya. Tetapi kita sebagai rekan kerja atau sesama guru, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan Bu untuk ya saling mengoreksi lah, apakah perbuatan tersebut yang dilakukan Ibu Tati itu sesuai dengan peraturan di sekolah kita atau gimana Bu? Interupsi yang kita harus lakukan kepada beliau. Ya. Sesama rekan kerja Bu Erika, kita kan saling mengingatkan Bu Erika ya, apalagi pada saat itu kondisi siswa tersebut didudukan di atas batuan, cuaca lagi panas, maka dari itu saya berusaha bertanya sama Bu Tati, tapi yalah Bu Erika harus dengan cara yang sopan, takut Bu Tatinya tersinggung karena kan dia senior dari kita kan. Ya, saya bertanya baik-baik sama Bu Tati menjelaskan. Artinya saya itu sudah tahu Bu Erika, sudah tahu versi anak dan versi Bu Tati Bu Erika. Oh, berarti begitu ya Bu ya, berarti kita itu harus mengetahui identifikasi masalah bukan hanya atau mengumpulkan fakta itu bukan hanya kepada anak saja, tetapi kepada yang kedua belah pihak yang memang bersangkutan di dalamnya. Oh, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Tika itu, karena kita tidak tahu benarnya kita, belum tentu benarnya yang kata yang lain ya Bu Tika ya. Nah, pada saat itu kan Bu Tika seharusnya tidak lagi berhak untuk Ibu Tika untuk mengajar pada pelajaran waktu itu. Jamnya udah habis, sepertinya saya lihat itu sudah pelajaran yang lain. Apakah guru lain itu mempunyai hak yang sama seperti kita untuk menegurnya atau gimana sih Bu Tika? Bisa Bu, setiap guru di sekolah tersebut bisa melakukan itu karena itu kan demi kebaikannya Bu Tati kan. Apalagi hukumannya secara tidak langsung itu kan ke fisik siswa tersebut Bu Erika. Jadi kita wajib mengingatkan Bu Tati walaupun kondisinya gimana ya, tapi tadi Bu Erika kata saya tadi kan harus dengan cara baik-baik, cara yang sopan, karena kadang kita itu kalau lagi menghukum siswa itu dalam posisi emosi Bu Erika. Iya, otomatis betul. Mungkin saat itu ya
Bu Tati mungkin lagi emosi. Jadi kalau kita bicaranya nggak baik, takutnya dia tersinggung atau gimana, Bu Erika. Walaupun kita memang sudah ada guru lain maksudnya yang masuk saat itu. Ya, harus mengingatnya dengan baik-baik, Bu Erika. Iya, karena bisa menyangkut keseluruhan satu sekolah sepertinya, Bu ya. Apalagi kalau perbuatan itu bisa menjadi bagi anak mungkin jadi trauma, dan bagi juga sekolah bisa jadi apa ya, seperti apa namanya tuh, kalau bagi sekolah itu peraturannya tuh tidak baiklah untuk diikuti dengan guru-guru yang lain. Oh, betul sekali Bu Tika. Apa namanya tuh, kalau tindakan kepala sekolah apa sih yang akan dia lakukan kira-kira bagi Ibu Tika? Ya, sebenarnya Bu ya, tujuan dari Bu Tati itu mendisiplinkan anak itu bagus. Ya. Kan tujuannya agar anak tuh terkena efek jerah dari hukuman yang dia kasihkan tersebut. Tapi kan hukuman tidak semuanya harus berupa fisik kan, Bu. Harus bisa dengan cara lain, misalnya dihukum dengan cara apa? Misalnya disuruh dia menggambar apa yang dia sukai, tapi sebanyak-banyaknya. Kan dengan begitu dia kan termotivasi, tidak mau lagi, mungkin karena tangannya capek atau gimana, bisa kan. Nah, yang saya lakukan setelah melihat kejadian itu, Bu Erika, saya mencoba bilang kepala sekolah untuk mereka antara siswa dan Bu Tati itu didudukan di satu tempat, Bu. Kita mediasi. Karena kita adalah sekolah dasar, jadi tidak punya bimbingan konseling. Jadi salah satunya untuk menyelesaikan masalah adalah kepala sekolah, Bu Erika. Ya, berarti ya kita bagaimanapun Bu Erika kan, seandainya siswa tersebut orang tuanya tidak senang atau ketika dijemur di tempat panas dia sakit, itu kan menjadi tanggung jawab sekolah, Bu Erika. Iya, berarti jadi dilema yang kita hadapi ini ya seharusnya Ibu Tati itu dia berpikir berbasis peraturan sih. Karena dengan peraturan kita akan menjaga atau mendisiplinkan kegiatan kita dalam pembelajaran seperti yang Ibu Tika ungkapkan. Tetapi ada juga kita ini kan harus kita ini juga sepertinya harus juga ada timbal baliknya sih dalam proses pembelajaran, seperti yang Ibu Tika sebutkan tadi, bahwa kita itu juga harus mempertimbangkan bahwa anak itu mempunyai perasaan yang berbeda dan ada dalam proses pembelajaran. Ya, Ibu Tika, terima kasih atas sharingnya pada hari ini, Ibu Tika. Mungkin itu juga akan menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih banyak atas pembelajaran pada hari ini dan waktunya. Terima kasih, Bu Tika. Iya, sama-sama Bu Erika. Saya juga terima kasih sudah diajak berkomunikasi sama Bu Erika ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erika. Ya, Bu.